Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kalian wahai manusia sebagaimana Allah telah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kalian. Dan janganlah kalian condong untuk melakukan satu perbuatan kerusakan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat perusak. Wabah yang zaman sekarang ini, yang mungkin ini sebuah menjadi satu catatan sejarah kelak bagi anak cucu kita, bahwa wabah yang kita rasakan di masa sekarang ini adalah sebuah dampak yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang sifatnya merusak. Tapi kali ini kita saat ini mau tidak mau bahwa kita digiring oleh masa, digiring oleh zaman untuk menuju satu era yang baru, yang mana disebut sebagai new normal, yaitu kenormalan kehidupan yang baru. Hakikatnya sebetulnya bahwa kenormalan yang baru ini adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidupkan lagi apa tatanan-tatanan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sebetulnya memasuki satu masa yang dilakukan di zaman dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam hadis sebagai masa yang gharib. Badad dinu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Rasulullah memberikan sebuah kabar bahwa Islam itu diawali dengan sesuatu yang gharib, yang aneh bagi masyarakat waktu itu. Tapi kelak nanti Islam itu pun akan menjadi satu tatanan kehidupan yang mungkin dianggap sebagai yang aneh bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Dan di dalam kebiasaan itu maka terciptalah yang namanya kebudayaan. Maka kebudayaan itu yang mencerminkan sebuah peradaban bagi bangsa atau masyarakat itu. Semua itu memang diawali dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat. Dan itulah yang kita rasakan sekarang di zaman ini atau di masa sekarang ini, yang kita kenal sebagai sebuah kehidupan yang baru atau kehidupan new normal, kenormalan yang baru di dalam kehidupan. Bagaimana hal itu harus kita terapkan? Karena kenormalan yang baru itu harus diawali dari sebuah kenormalan tersendiri, bukan sebuah kerusakan yang harus dihadapi oleh manusia. Kita akan sedikit membahas mengenai tatanan hidup baru bagi Islam, bagi masyarakat Islam,
untuk kita bisa menjadi masyarakat muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Pandemi COVID-19 rupanya masih ada di negeri ini. Pemerintah terus mewacanakan penerapan konsep new normal life, yakni pola hidup adaptif terhadap ancaman virus COVID-19 yang ditengarai baru akan benar-benar hilang dalam waktu yang sangat lama. Bahkan ternyata bukan sekedar wacana. Di beberapa tempat, konsep ini sudah mulai diterapkan dalam bentuk pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pusat-pusat kegiatan ekonomi, pusat-pusat ibadah, sarana dan prasarana transportasi sudah mulai berjalan meski dengan berupaya menerapkan protokol kesehatan. Lantas bagaimana Islam memandang situasi saat ini? Dan bagaimana konsep new normal dalam tatanan Islam? Kehidupan normal dalam Islam adalah terhindar dari situasi darurat. Dalam kaidah ilmu fikih, menghindarkan kerusakan atau kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan atau kebaikan. Hal ini sering disebut dengan istilah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya konsep mencegah harus menyeluruh dalam semua aspek. Untuk itu dalam aspek ajaran Islam menekankan kepada pencegahan melalui konsep bersuci atau toharoh. Bersuci merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri yang mencakup secara lahir atau batin. Sedangkan menyucikan diri secara batin saja diistilahkan sebagai tazkiyatun nafas. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam hukumnya wajib, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kalian wahai manusia sebagaimana Allah telah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kalian. Dan janganlah kalian condong untuk melakukan satu perbuatan kerusakan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat perusak. Wabah yang zaman sekarang ini, yang mungkin ini sebuah menjadi satu catatan sejarah kelak bagi anak cucu kita, bahwa wabah yang kita rasakan di masa sekarang ini adalah sebuah dampak yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang sifatnya merusak. Tapi kali ini kita saat ini mau tidak mau bahwa kita digiring oleh masa, digiring oleh zaman untuk menuju satu era yang baru, yang mana disebut sebagai new normal, yaitu kenormalan kehidupan yang baru. Hakikatnya sebetulnya bahwa kenormalan yang baru ini adalah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidupkan lagi apa tatanan-tatanan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sebetulnya memasuki satu masa yang dilakukan di zaman dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut di dalam hadis sebagai masa yang gharib. Badad dinu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Rasulullah memberikan sebuah kabar bahwa Islam itu diawali dengan sesuatu yang gharib, yang aneh bagi masyarakat waktu itu. Tapi kelak nanti Islam itu pun akan menjadi satu tatanan kehidupan yang mungkin dianggap sebagai yang aneh bagi manusia. Tapi itulah
satu keadaan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi kita agar keseimbangan yang Allah ciptakan ini menjadi satu keseimbangan yang mensejahterakan kehidupan ini, seperti layaknya sebuah air yang digerakkan sebuah tangan atau apapun benda sehingga menciptakan sebuah gelombang. Dan gelombang tadi itu pasti suatu ketika akan berhenti daripada gerakannya. Artinya semua akan menjadi suatu tatanan yang seimbang kembali. Dan itu memang satu sunnatullah yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Tatanan kehidupan new normal ini sebetulnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di zaman sekarang ini. Yaitu apa? Orang-orang yang kembali kepada Allah, orang yang mensucikan dirinya, mensucikan batinnya. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, yang mengakui kesalahan-kesalahannya, dan juga orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, baik itu zahir maupun batinnya. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah kita, bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa mencuci tangan, membersihkan tubuhnya agar supaya virus-virus tersebut tidak menyebar. Islam sudah mengajarkan hal itu dengan kita berwudu, dengan istilah di dalam fikih adalah taharah, mensucikan diri kita dengan aturan-aturan yang diajarkan di dalam Al-Quran, dalam syariat. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, ketika manusia, seorang muslim memasuki masa baligh, yang mana memiliki prosedur persyaratan-persyaratan, diantaranya adalah dia memasuki masa umur balighnya dia dan akal kesehatan dia, maka dia harus menjalankan daripada syariat. Dan syariat itu memiliki sebuah maqasid, sebuah tujuan agar supaya kehidupan manusia itu, tatanan kehidupan masyarakat itu menjadi baik. Syariat itu diwujudkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kehidupan manusia ini terkontrol, terkendali, dan menjadi satu kehidupan yang sejahtera, yang diungkapkan sebagai rahmatan lil alamin. Di antaranya di dalam syariat itu adalah sebuah penjagaan bagi diri manusia, penjagaan bagi kehidupan itu sendiri. Di antaranya adalah bagi seorang muslim yang ingin memasuki tahapan syariat, dia harus hifdzuddin, menjaga agamanya. Menjaga agama maksudnya adalah dia harus bisa menjaga daripada syahadatnya dia harus bisa menjaga salatnya, zakatnya, puasanya, ataupun haji bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dia harus bisa menjaga syariat 5 pondasi di dalam Islam itu sendiri, dan juga keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah hifdzun nafs, menjaga diri. Artinya dirinya terjaga, menjadi aman bagi dirinya maupun bagi orang lainnya. Dia tidak melakukan satu hal yang merugikan orang lain. Dia tidak melakukan satu perkara, perbuatan-perbuatan yang mencelakakan orang lain. Itu termasuk daripada tujuan syariat yang harus dilakukan bagi seorang muslim. Selanjutnya adalah di dalam hal keturunan, untuk menjadikan manusia memiliki keturunan-keturunan yang baik, generasi-generasi yang bisa menjadikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang lebih baik. Hifdzun nasl, maka di dalam Islam sangat dilarang dalam perzinaan, agar supaya
tidak memunculkan benih-benih manusia-manusia yang tidak bermoral karena dengan cara-cara yang tidak halal, tetapi harus dengan sebuah perkawinan yang halal, yang insya Allah itu akan memunculkan satu generasi anak-anak manusia-manusia kelak yang bisa membanggakan bagi bangsa dan negaranya. Dan kemudian hifdzul mal, bagi syariat penting bagi kita untuk menjaga harta. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja, dengan cara berproduktivitasnya dia. Bagaimana dia berkarya, dengan hasil karyanya dia, yang pastinya itu semua dalam lingkup yang dihalalkan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja mencari nafkah untuk memberikan kehidupan bagi keluarganya, anaknya, istrinya, atau dia memberikan satu pekerjaan pada karyawannya, pegawainya, yang mana itu akan memberikan sebuah dampak yang bagus bagi satu golongan sebuah masyarakat yang ingin menjadikan masyarakat yang lebih baik. Dan itu semua diajarkan, diatur di dalam syariat. Inilah syariat yang mana dalam sebuah kaidah bahwa dar'ul mafasid afdalu min jalbil masalih, yaitu mencegah daripada kerusakan itu lebih utama ketimbang dia menciptakan sebuah satu kebaikan. Karena apa? Karena di dalam zaman sekarang ini kita harus bisa mencegah daripada kerusakan, mencegah daripada kebrutalan akhlak manusia yang insya Allah itu akan menjadikan kehidupan kita semakin baik dan semakin baik.